Nyala. Halo. Halo, selamat malam Mbak Agatha. Selamat malam. Boleh bertanya Mbak ini? Boleh, silakan. Kami kan Islam diharamkan makan babi, terus agama Kristen sah-sah saja makan babi toh. Emang ada perintah Tuhan Yesus kalian ya menyuruh makan daging babi itu Mbak? Nggak ada larangan orang Kristen itu makan babi. Nggak ada dilarang. Nggak, maksudnya ada perintah Tuhan Yesus kalian ya menyuruh makan babi itu, atau Tuhan Yesus itu pernah makan babi sebelumnya semasa hidupnya sebelum digantung dia? Sebelum digantung. Kenapa? Nggak ngerti. Maksudnya sebelum disalibkan. Nggak ada orang Kristen itu dilarang makan babi. Enggak, pertanyaan Yesus saya itu Mbak, mengajarkan, apakah ini Tuhan mau dijawab Yesus bentar kalian dulu. itu semasa hidupnya sebelum disalibkan Oke. itu pernah memakan daging babi? Oke, gini ya Bang ya. Ini saya jawab ya, dengarkan baik-baik ya. Tuhan Yesus bilang, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, melainkan apa yang keluar dari mulutmu. Itu yang pertama. Yang lainnya, Yesus mengatakan ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak memperdaya diriku terhadap sesuatu. Itu. Dan Yesus itu tidak pernah melarang makan babi. Larangan makan babi Ya. itu adalah untuk Israel. Kalaupun Yesus tidak makan babi, bukan artinya kami harus tidak makan babi karena dia Tuhan, ya kan? Yesus juga tidak pernah mengatakan halal makan nasi goreng. Sementara Yesus kan nggak pernah makan nasi goreng, ya kan? Jadi kami bukan mengikuti apa yang dia makan. Sebab tidak semua makanan dia juga bisa kami makan. Atau tidak semua yang kami makan ini dikatakan tidak halal sama Tuhan Yesus. Gitu. Oh begitu ya Mbak ya. Oke. Pertanyaan kedua boleh Mbak ya? Silakan. Perintah Yesus, Tuhan Yesus kalian yang mana sih yang orang Kristen itu ikutin Mbak? Hampir semuanya kami ikutin. Kami selalu berusaha mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus yang pertama itu adalah baptis. Sediakan saya waktu untuk menjawab. Pertanyaan kamu panjang daripada jawaban saya. Bisa agak sabar dikit. Catat aja kalau memang banyak pertanyaan kamu. Oke? Oke. Perintah Tuhan Yesus itu harus kami lakukan semuanya. Tapi kalau ada yang miss, yang tidak melakukannya, kami itu boleh meminta maaf kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan dia memaafkan pelanggaran kami. Tetapi perintah utama Yesus itu kepada kami itu adalah baptis, lalu saling mengampuni. Itu termasuk ke dalam 7 sakramen. Tapi tidak 7 sakramen itu tiap orang itu melakukannya. Itu. Kalau misalnya ada yang sakit, kami itu harus melakukan sakramen pengurapan. Kalau ada yang mau menikah, kami itu melakukan sakramen perkawinan. Jadi hampir semuanya kami berusaha melakukan yang diperintahkan Yesus. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Ardin? Cukup lah Mbak. Sepertinya saya tidak puas lah dengan jawaban. Kalau Anda mau puas nanti di sorga Anda Bang dengan 72 bidadari. Karena gini ya, tidak mungkin kita yang agamanya beda, kamu terpuaskan oleh jawaban saya. Karena satu lagi yang saya ingatkan ya, saya itu menjawab dari agama saya. Saya bukan menjawab dari perspektif agama kamu, karena kita ini sudah sadar dengan pasti agama kita berbeda. Itu yang harus kamu pahami. Silakan Boy, kamu bertanya apa? Perkenalkan, yang saya mau pertanyakan Kak begini, apa ya? Agak canggung juga aku mau bertanya ini. Di satu sisi, apa sih yang menyebabkan
Tuhan Yesus itu disalibkan? Itu tadi jawaban saya kalau kamu nyimak ya. Yesus disalib karena dia mengaku Allah. Dia tidak punya dosa. Kesalahannya adalah mengatakan kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa dia itu adalah Allah yang ada sebelum dunia ini ada. Jadi Tuhan Yesus disalibkan karena ketakutan akan orang bangsa Romawi, Kak ya? Bukan, nggak nyambung itu, nggak nyambung. Yesus itu alasan dia disalibkan karena dia mengaku Allah. Waktu dia ditanyai sama Pontius Pilatus, aku tidak melihat ada kesalahan pada dirinya, gitu loh. Jadi dia itu disalib karena dosa manusia, dosanya orang Romawi, dosanya orang Farisi, dosanya orang Israel yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Itu. Andai orang Israel itu mengenal Tuhannya, dia nggak akan disalib. Itu. Jadi dia itu disalibkan tanpa kesalahan. Karena kesalahan bangsa Israel yang tidak mengenal Tuhannya lah, makanya dia disalibkan. Itulah yang disimpulkan kan bahwa dia mati karena dosa manusia. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Iya, Kak. Nah, itu saja sih yang saya mau luruskan, Kak. Kan karena Tuhan Yesus disalibkan karena apa? Dia kan dari nabi dari segala nabi, raja dari segala raja, kan begitu kan, Kak? Jadi karena itu kan, Kak, makanya dia disalibkan, kan begitu kan? Atau Bukan, gimana jawabannya? dia Tuhan. Itu jawaban tadi, Bang. Karena dia mengatakan dirinya Allah, makanya Imam Kayafas sampai merobekkan jubahnya. Dia mengatakan, ya, apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kamu sudah mengatakannya, kata Tuhan Yesus. Sudah tidak usah ditanya lagi. Dia menghujat Allah. Kenapa dia dikatakan menghujat Allah? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu nggak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain Yesus itu disalibkan selain dia mengaku dirinya Allah. Itu. Nggak ada yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, itu aja sih, Kak. Ya, Tuhan memberkati Bang Boyka. Jadi kalau ada yang menarasikan gara-gara Yudas, gara-gara ini, semua karena mereka tidak mengenal dia Allah. Kalau mereka mengenal Allah, kalau Yudas mengenal dia adalah Allah, dia nggak akan mungkin mau menjualnya. Kalau orang Farisi mengenal dia adalah Allah, orang Farisi itu nggak akan membawanya ke mahkamah agama gitu. Udah, Pilatus saja bilang ya kan, saya tidak melihat ada kesalahan waktu dia diadili. Bahkan dia berusaha untuk melepaskan Yesus gitu. Aku tidak melihat kesalahan pada orang ini. Dia orang benar. Waktu dia mati, ada gempa, benarlah. Memang benar dia ini adalah orang benar katanya. Itu akhirnya Pilatus pun jadi percaya sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Salam Bang apa ini? Siapa namanya? Joni Sibue ya. Salam semuanya ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Halo, Siber. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silahkan mau bertanya apa? Ya, saya bertanya pakai dalil ya. Tapi cuman saya baca satu HP. Harapan saya Bunda yang membukanya ya. Saya minta 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Ya. Anda mau bertanya apa? Dibacakan dulu. Oke. Nanti ada di situlah pertanyaannya. Oke. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ya.
pertanyaannya, ngapain dia di api menyala-nyala? Yesus. Nggak ada di api yang menyala-nyala. Di situ coba baca lagi. Oke, ya dikatakan ya. Nah, Dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala. Itu kuasanya, dalam api yang menyala-nyala. Kuasanya. di dalam api menyala-nyala dia. Iya, kuasanya, dalam kuasanya. Iya. Dalam api yang menyala-nyala. Kuasanya dalam api yang menyala-nyala. Itu kuasanya di situ. Kuasanya dia di dalam api Iya, menyala-nyala. kuasanya Bapak, bukan dianya dalam dia api yang dalam api sama malaikat. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Jangan malu lah membaca apa Bible. Jujur Saya aja. ulangi lagi ya Pak ya, dengarkan ya. Telinga kamu mungkin sedikit ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kamu pada waktu Tuhan Yesus di dalam sorga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa di dalam api yang menyala-nyala. Ini konteksnya adalah Yesus menghakimi semua orang yang menindas orang Kristen, semuanya akan dihakimi dalam api yang menyala-nyala, termasuk kamu. Kalau kamu menganiaya orang Kristen, kamu akan dibalaskan dengan kuasa apinya yang menyala-nyala. Gak usah malu Pak, kalau sudah tahu kebenaran. Ya, jangan malu. Kalian nanti semua akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Ini dikatakan ya, ucapan syukur dan doanya dikatakan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi kamu yang menindas orang Kristen, kamu akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Paham? Karena dia menghakimi kamu dengan api. Masa oke gini aja nggak ngerti bahasa Indonesia? Ya, jangan malu Pak. Jangan malu untuk tahu kebenaran. Oke, ini bicara tentang keadilan, berarti bicara penghakiman. Semua orang yang tidak adil, kamu semua akan terbakar dalam apinya Tuhan Yesus. Karena kuasanya dikatakan ya, dia dikatakan ini ya, pada waktu Tuhan Yesus di dalam sorga, dari dalam sorga, dia dari dalam sorga, ya, menyatakan dirinya bersama dengan malaikatnya dalam kuasa di dalam api yang menyala-nyala. Bukan Yesus dalam api. Seandainya pun Yesus dalam api, hebat dong. Kenapa? Tidak terbakar. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Gitu. Ngapain Tuhan kamu dalam api? Karena dia memang api yang menyala-nyala itu. Dialah hakim itu, dialah hukum itu. Nah, jadi memang Tuhan itu seperti api yang menghanguskan kamu. Kalau perbuatanmu seperti kayu dan jerami, hanguslah kamu seperti debu. Tetapi kalau perbuatanmu seperti emas, maka kamu semakin murni. Itu orang Kristen itu harus perbuatannya seperti emas murni. Ketika bersatu dengan Yesus yang adalah api, kami semakin murni, semakin berkilau. Kamu pernah lihat emas yang di dalam peleburan api? Itu dia. Jangan malu ya Pak ya mendengar kebenaran ini. Jangan menunjukkan kebotolan lah, bikin malu. Keren lah Tuhan Yesus. Oke, halo Fatimah. Halo. Kakak yang baik. Agama apa Pak? Agama Kristen. Oke, silakan Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Tapi sebelum saya bertanya, tapi lucu tadi Bapak itu tadi Rasulullah tadi dia Pak. Yang baru bertanya tadi Islamit. Jadi ketawa Ada yang mau tadi ditanya? sudah masuk. Karena gini Pak, semua orang itu memang mencari kesalahan. Iya, kan lari sendiri tadi kan, bukan diturunkan kan? Enggak Pak, saya turunin Pak karena dia bodoh. Tolol. Ada lagi? Oke, bertanya sedikit.
karena banyak apologi kan beda juga talenta kan. Mengenai salib. Jadi kenapa Yesus disalibkan? Apakah rencana Allah atau rencana iblis? Oke. Yesus disalibkan karena orang Israel tidak mengenal dia adalah Tuhan. Yang merencanakannya orang-orang Farisi dengan orang Romawi. Ayatnya ada di dalam Matius 12 ayat 14, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi orang Farisi lah yang merencanakan pembunuhan. Ya, apakah bukan rencana iblis, bukan? Bisa terjadi disalibkan? Nah, ada yang namanya free will, Pak. Jadi bangsa Israel itu, terutama para Sanhedrin atau ahli Farisi itulah yang merencanakan itu. Itu jawabannya. Di dalam Alkitab jelas yang merencanakan itu adalah mereka. Berarti bukan rencana iblis atau kehendak Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Cuma itu aja Kak, karena tadi siang tadi aku berdebat tadi sama apologi yang ya katanya senior, tapi dia mengatakan disalibkan Yesus itu rencana iblis. Itu suka bertanya sama kakak. Memang tadi siang aku nggak terima, tapi setelah dia bertahan, dia kehendak iblis katanya itu. Mungkin kakak tahu itu semua itu yang apologi yang suka berkuat-kuat di TikTok. Banyak juga tadi kami naik tadi di live tadi ya, tapi dia selalu bertahan karena dibilang lagi Tuhan tiga. Jadi yang kurang imannya mungkin bisa goyang, masa tiga Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi selalu ada jawaban yang tadi. Jadi dituruh ke aku tadi. Oke, jadi Pak Patiman, mending baca Alkitab, nggak usah nonton lagi TikTok Pak. Itu aja. Jadi ya gimana Kak, aku suka mendengarnya wawancara atau apa pergi Kristen, tapi talentanya beda-beda. Saya suka menyimak bagaimana. Memang saya sering membaca Alkitab, tapi sudah di luar Alkitab sebagian kata-kata yang ya katakanlah terkenal juga dia di perdebatan antara agama kan. Tapi itulah yang tidak saya terima, karena dibilang masa tiga Tuhan, Bapa pe Tuhan, Anak pe Tuhan, Roh Kudus pe Tuhan, gitu. Saya nggak terima. Tapi dia mengatakan karena waktu Yesus berdoa kepada Bapa, berarti Yesus itu punya Tuhan, katanya, gitu. apa yang bisa Bapak simpulkan dari situ? Apa? Apa yang bisa Bapak simpulkan dari pernyataan itu? Memang kalau saya yakinin yang baru dibilang tadi kakak tadi, ya itu kan kalau kesalahan Yesus kan karena dia mengaku Allah kan, itulah kesalahan dia di zaman Herodes. Jadi dikatakan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang Saduki mengatakan menghujat Allah karena dia mengaku Allah. Memang itu saya percaya. Itu kan tradisi Yahudi dulu. Wah, jadi disalibkan kan karena dia menghujat, kata orang Farisi. Itu saya percaya nggak tadi ngomong kakak itu. Saya yakin itu sudah tertulis. Oke. Bapak itu Tuhan. Nafasnya pasti Tuhan. Roh Kudus itu pasti Tuhan. Karena Roh Kudus adalah nafas Allah. Ayub 33 ayat 4. Firman-Nya Amin. Bapak, firman-Nya Bapa yang adalah Yesus sudah pasti Tuhan. Itu jadi kalau dikatakan Yesus Tuhan, ya karena dia firman-Nya Tuhan. Roh Kudus Tuhan karena dia adalah nafasnya Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada tiga Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Bapa itu Tuhan, firman itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, dan itu benar. Sebab ketiganya adalah satu. Kan gitu. Itu kesimpulannya. Dia bilang kan statementnya kan itu Bapa pe Tuhan,
anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi nggak Betul, tertulis. karena anak bukan artinya tiga, karena anak itu adalah firman. Firman Tuhan sudah pasti Tuhan. Saya tanya, suara Pak Patiman, Patiman bukan? Memang suaraku. Nah, tubuhnya Pak Patiman itu Patiman bukan? Benar. Maunya Patiman, Patiman bukan? Pasti Patiman. Tapi kamu cuma ada satu manusia, satu Patiman. Itu. Tapi Kenapa? dia Karena mengatakan- ketiganya adalah satu. Tapi dia mengatakan tidak mengatakan hakikat. Itu tadi jawaban tadi siang. Karena bicara tidak mau- Tuhan, Bapak, karena bicara Tuhan itu bicara gelar. Kita kan tidak bicara tentang hakikat. Kalau bicara hakikat itu bicara Allah. Ya. Itu tadi banyak tadi orang Kristen tadi apa yang naik level dia tapi selalu dia bertahan. Tapi secara umumnya kan masa dibikin statementnya Tuhan Kristen Kemarin- tiga, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi kalau dikatakan Tritunggal dia nggak terima karena nggak tertulis. Oke, Bapak tidak usah berdebat dengan orang seperti itu. Orang itu setiap orang punya free will. Setiap orang punya kebebasan untuk menarasikan apapun. Jadi yang penting bukan Bapak seperti dia, itu sudah cukup. Itu saja. Memang, tapi Oke, kan ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Saya nggak mau ngebahas orang. oke Kalau lah. orang bebal itu biarin aja. Tapi nggak salah lah kalau seperti kakak kan mungkin dalam firman itu kan mungkin saya yakin itu percaya karena Talita kakak agak menyelidiki lah dari aslinya sampai di bahasa Indonesia kan bisa juga naik sesekali di room edisi itu supaya meluruskan itunya. Tadi saya naik sama dia tadi aku diturunkan aku. Nah, memang aku sering menonton kakak juga, sudah lebih saya tahu, saya juga mengikuti kakak. Jadi ya kalau secara rohani pun biar secara logika masuk akal. Karena jangan kita menambahi, jangan kita mengurangi melalui Alkitab kan, itu yang saya percaya. Siap. Kalau aku pribadi dah. Iya, Nah, yang masalah- penting gini Bapak, gini ya, yang penting kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan kasih kita. Kasih kita terhadap orang sesat adalah mendoakan. Kasih kita terhadap orang cerdas itu adalah kita belajar merendahkan diri. Itu aja. Amin. Memang saya Tuhan tahu itu. memberkati. Saya Bapak tahu tidak- itu. Jadi Ya, tidak usah diulang-ulang ya. Nggak apa-apa. Siapa saya yang harus menghakimi orang? Saya bukan hakim. Hakimnya itu adalah Tuhan Yesus. Begitu. Oke.